Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Nah, kali ini Pak Eko akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu, simak baik-baik video pembelajaran kita kali ini. Belajar surah Al-Maidah dan Al-Hujurat. Materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester genap. Tentang surah Al-Maidah. Al-Maidah artinya hidangan. Terdiri dari 120 ayat. Al-Maidah merupakan urutan surah yang ke-5. Diturunkan di Madinah. Meskipun juga ada sebagian yang diturunkan di Mekah. Dan yang terakhir diturunkan yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 3 kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Haji Wada. Surah Al-Maidah termasuk surah Madaniyah. Meskipun sebagian diturunkan di Mekah, namun surah ini diturunkan sesudah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Surah Al-Maidah disebut juga Al-Uqud, yang artinya perjanjian. Kemudian disebut juga Al-Munqidh, yang artinya menyelamatkan. Iman kepada kitab adalah rukun iman yang ketiga. Lalu, kandungan surah Al-Maidah ayat 2. 1. Perintah untuk tolong-menolong dalam berbuat baik. Selanjutnya, larangan tolong-menolong dalam berbuat kejahatan. Ayat ketiga. 1. Larangan memakan bangkai. Yang kedua, larangan berjudi anak-anak. Nah, marilah anak-anak kita baca dan hafalkan Quran Surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا
wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qalaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksaannya. Kemudian, mari kita lanjutkan membaca surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqa al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Faman idturra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Marilah kita baca artinya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu
Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian tentang surah Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya kamar-kamar, yang terdiri dari 18 ayat, merupakan urutan surah yang ke-49. Nama Al-Hujurat diambil dari ayat keempat. Al-Hujurat merupakan surah yang diturunkan di Madinah, maka termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan sesudah Rasulullah SAW hijrah. Iman kepada kitab adalah rukun iman yang ketiga. Marilah kita simak kandungan surah Al-Hujurat. Ayat 12. 1. Larangan berburuk sangka kepada orang lain. 2. Larangan menggunjing orang lain. Sedangkan ayat 13, anjuran saling mengenal antara umat manusia, walaupun berbeda suku dan berbeda bangsa. Untuk itu, mari kita baca bersama-sama Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka buruk itu dosa. Dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian marilah kita baca surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah.
Demikian tadi yang dapat Pak Eko sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk anak-anak sekalian. Dan tetap semangat, rajinlah belajar agar kalian dapat meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.